Selamat datang di keberanian stoik. Ada bagian tubuh wanita yang tidak pernah diajarkan cara menyentuhnya. Bukan karena terlalu sensitif, tetapi karena sangat sakral. Orang bilang wanita yang lebih tua sulit didekati. Tapi bagaimana jika kenyataannya Anda memang tidak ditakdirkan untuk didekati sama sekali? Yang menariknya lebih dekat bukanlah penampilan atau bahasa Anda, tetapi ketenangan dan keheningan dalam cara Anda mendekatinya. Ini bukan pelajaran tentang menjadi mengesankan atau menggoda. Ini adalah pengingat. Untuk benar-benar menyentuh seorang wanita, Anda harus terlebih dahulu memahami cara menjangkau jiwanya. Dan untuk melakukan itu, Anda harus menjadi tipe pria yang belum pernah dia temui, namun selalu dia harapkan keberadaannya. Jadi jika Anda benar-benar ingin menjangkaunya, mulailah dari tempat yang paling banyak mengandung beban dan paling sedikit disentuh. Satu. Penjaga yang diam menyentuh tempat dia menopang berat badannya, punggung bawah. Sekilas tampak seperti tempat biasa. Biasa saja, mudah terlewatkan. Tetapi bagi seorang wanita, terutama yang telah mengandung kehidupan, membesarkan anak-anak, atau menjaga dirinya tetap tegar selama bertahun-tahun, itu adalah tanah suci. Disitulah dia menjaga keseimbangan segalanya. Disitulah dia tetap tegak ketika orang lain hancur. Disitulah dia gemetar pelan tanpa ada yang memperhatikan. Dan ketika tanganmu menyentuhnya dengan lembut, begitu ringan hingga hampir tak terasa, kau tidak menggenggam, kau tidak mengarahkan. Kau berkata tanpa kata-kata, aku melihat betapa beratnya bebanmu, dan kau tidak harus menanggungnya sendirian lagi. Bayangkan momen itu. Kalian berjalan bersama di jalan yang ramai. Dia sedikit di depan, tanganmu menyentuh punggung bawahnya. Bukan untuk mengklaimnya, bukan untuk mengendalikannya, tapi seperti mercusuar, stabil, hangat, tenang. Ini bukan sentuhan seorang pria yang mencoba mengambil. Ini adalah sentuhan seseorang yang menawarkan rasa aman, ketenangan, dan kehadiran maskulin yang mantap. Dan itu tak terlupakan. Pria yang bergerak dengan tenang memahami hal ini. Sentuhan seperti ucapan tidak boleh disia-siakan. Dia tahu kapan itu penting, dan yang lebih penting, kapan itu tidak penting. Dia tidak menahannya terlalu lama. Dia tidak mengubahnya menjadi pernyataan. Dia membiarkan keheningan berbicara. Aku di sini, kamu aman. Dan bagi seorang wanita yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menjadi kuat untuk orang lain, kekuatan yang tenang itu, kedamaian maskulin itu, menjadi daya tarik yang sudah lama tidak ia rasakan. Kedua, di mana waktu beristirahat dan ingatan terbangun. Ada sesuatu yang sakral tentang tengkuk. Bukan karena secara terbuka bersifat seksual, tetapi karena disitulah waktu berlama-lama. Disitulah tahun-tahun berkumpul dengan tenang. Disitulah rambut beruban tanpa upacara. Disitulah aroma bertemu kulit seperti sebuah ritual. Bagian itu terbuka dan rentan, namun jarang disentuh dengan sengaja. Kebanyakan orang meraihnya dengan sembarangan, seolah-olah itu hanya tempat lain untuk memprovokasi reaksi. Tetapi pria yang benar-benar melihatnya tidak menyentuhnya untuk membangkitkan gairah. Dia menyentuhnya untuk mengingat, sentuhan lembut, ujung jari yang perlahan saat membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Momen tenang sambil menyingkirkan sehelai rambut yang terlepas. Itu sudah cukup. Karena ini bukan tentang intensitas. Ini tentang keintiman. Jenis keintiman yang dengan lembut berkata, aku melihat wanita di balik telinga itu, dan aku tidak terburu-buru melewatinya. Orang yang tabah tidak memaksakan kasih sayang. Ia menawarkannya seperti seseorang berdoa. Tenang, sengaja, penuh hormat. Itulah yang direspons oleh tengkuk. Bukan rasa lapar tetapi kehadiran. Tiga, gerbang yang ia bangun dan siapa yang ia izinkan masuk. Beberapa wanita tidak meninggikan suara mereka. Mereka melipat tangan mereka. Itu bukan agresi, yaitu perlindungan, pertahanan yang disempurnakan selama bertahun-tahun. Lengan yang disilangkan tidak selalu berarti perlawanan. Terkadang itu adalah perisai ditempa dalam keheningan. Hidup telah membuatnya berhati-hati. Berhati-hati tentang siapa yang mendekat, kata-kata mana yang ia percayai, dan seberapa cepat ia membuka dirinya. Dan inilah yang tidak pernah diberitahu siapapun kepada Anda. Semakin keras Anda mencoba masuk, semakin kuat ia memperkuat gerbang itu.
Tetapi orang yang tabah tidak mengetuk dengan keras. Ia tidak memohon untuk diizinkan masuk. Ia berdiri dengan tenang, teguh, berakar, sampai keheningan berubah, dan ia membuka pintu sendiri. Ini bukan manipulasi. Ini adalah kedewasaan. Karena ketika seorang pria tidak lagi perlu membujuk, kehadirannya menjadi undangan. Dan ketika saatnya tiba, ketika lengannya terbuka bukan karena tekanan, tetapi karena kedamaian, itu bukan hanya tubuhnya yang terbuka. Itu adalah kepercayaannya. Dan kepercayaan tidak pernah diberikan kepada mereka yang mengejar. 4. Di mana kisah-kisahnya tertidur. Ada sesuatu tentang Tanga